Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Tunanetra Story. Selamat pagi ya, selamat breakfast nih buat kalian semua, para subscriber aku. And yang belum subscribe dan nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys, supaya aku lebih semangat lagi nih buat vlognya. Dan jangan lupa like, share, serta komen juga di bawah gitu. So, di vlog aku yang kali ini, aku mau makan nasi kucing nih guys. Apa itu nasi kucing? Apakah nasi yang dimakan oleh kucing atau nasi dicampur makanan kucing? No, bukan itu ya guys. Nasi kucing itu nasi yang dijual di seputaran Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yogyakarta juga sih. Waktu aku di Jogja juga pernah makan nasi kucing. Namanya nasi kucing memang, tapi itu bukan makanan nasi dan makanan kucing ya, nasi dicampur makanan kucing atau makanan yang dimakan buat kucing itu bukan. Tapi namanya di sini namanya nasi kucing karena porsinya relatif lebih sedikit daripada porsi nasi pada umumnya gitu. Kalau misalkan di Jawa itu misalkan gudeg atau misalkan ada sate gitu, itu jauh lebih banyak porsinya dibandingkan si nasi kucing ini. Makanya disebut nasi kucing karena porsinya kecil gitu, dan isinya adalah nasi, tentunya pasti ada nasinya ya, nasi, sambal sama ikan bandeng biasanya sih guys gitu. So sebelum aku makan, aku kayaknya harus buat minum dulu. Ini rencananya aku mau buat teh nih guys, jadi jangan di skip ya nontonnya, tonton sampai habis. Nah guys, jadi sebelum kita makan si nasi kucingnya, aku mau buat minum dulu nih, mau buat teh. Biasanya kalau sarapan pagi itu biasanya aku kopi ya, tapi karena aku punya asam lambung, aku punya mah, jadi kopi yang biasanya aku minum tuh aku ganti teh gitu. Dan ini aku udah nyiapin, ada gula sama ada cup ya, cup cangkir. Jadi aku siapin satu cangkir, bukan satu gelas. Dan ini ada teh celup, aku pakai teh celup gitu. Dan di sini ada sendok dan ada lepek ya, ada piring kecil gitu buat minum. Ini aku taruh dulu sendoknya di piringnya. Oke, pertama sebelum kita sebelum kita tuangin airnya, jadi ini si cupnya ini, cup itu apa ya, cangkir sorry, kadang campur ya guys bahasanya. Cangkirnya ini kita isi gula dulu. Aku pakainya 1-2 sendok teh gula, tapi tergantung kalian. Ada teman aku yang sukanya dia tanpa gula, ada yang, kalau aku pribadi nggak bisa ya kalau teh tanpa gula gitu, jadi aku pakai 1 sendok aja nih, karena ini cuma 1 cangkir kan, jadi pakainya 1 sendok teh gula pasir aku masukin. Terus ininya tehnya ini kita masukin di cangkirnya. Bentar, sorry, aku tutup dulu gulanya. Dan kita isi dengan air panas ya guys. Selera sih sebenarnya, sesuai selera. Ini nanti aku pakainya dispenser yang model lama ya, jadi yang model ditekan gitu. Jadi nanti cangkirnya ini bisa kita dorong ke penampang dari ininya, dispensernya. Jadi nanti airnya kan tinggal nuang. Sebenarnya ada juga yang dispenser aku, tapi nggak yang di sini. Yang dispenser aku yang model pakai tombol gitu, itu jauh lebih safe sih buat kita para tunanetra ya gitu, karena nggak kepanasan. Ini kita isi sekitar 3/4, dikira-kira aja ya guys. Sebenarnya sih ada liquid sensor, namanya liquid sensor itu buat kalau kita mau masak air atau mau nuangin air ke dalam gelas atau ke suatu tempat gitu, ada namanya liquid sensor untuk para tunanetra. Jadi nanti alatnya itu berbunyi gitu. Itu aku dapat info itu dari teman aku namanya Mbak Eka. Kalian pasti tahu lah ya kalau sesama tunanetra.
Mbak Eka itu kan dia lagi stay di Aussie, lagi kuliah di Australia, dan dia cari alat-alat apa aja yang accessible buat, sorry ya ke distract sama suara motor. Jadi dia itu ngasih aku referensi alat-alat apa aja yang accessible buat tunanetra beraktivitas. Jadi ada macam-macam banget, dan salah satunya itu adalah liquid sensor itu. Jadi nanti liquid sensor aku kurang begitu paham sih ya bentuknya seperti apa, karena cuman dengar ceritanya aja, dan aku juga belum beli ya guys, karena itu harganya lumayan mahal. Aku bukan kalangan sosialita yang apa ya, menyediakan uang khusus untuk aku beraktivitas ya. Jadi ya aku nggak beli liquid sensor itu sih gitu. Jadi ini kita karena aku nggak pakai liquid sensor, jadi dikira-kira aja. Jadi ini kita nabain itu cangkirnya. Ini airnya aku tuangnya air panas ya sebenarnya. Karena ini cangkir, aku takutnya dia udah penuh. Terus ini aku campur sama air putih yang netral gitu. Sebenarnya bisa juga kita ngira-ngira kalau airnya itu panas atau dingin. Sebenarnya kalau terlalu dingin banget itu bisa dikira-kira. Jadi cangkirnya ini kita pegang permukaan cangkirnya itu. Jadi kalau panas kan biasanya airnya itu suhunya akan menghangat ya. Ini cangkir aku kan karena panas ya dia, jadi suhunya menghangat. Kalau dingin juga suhunya otomatis akan menurun gitu. Ini aku sambil celup-celupin tehnya, bentar aku taruh di meja dulu ya. Ini aku masukin sendoknya sekalian. Aku celup-celupin karena ini aku nggak suka begitu kental tehnya, jadi cuman beberapa kali celup aja. Takutnya nanti kepahitan. Aku kurang begitu suka teh sih guys sebenarnya. Cuman ini karena aku ada mah, jadi ya gitu deh, nggak bisa buat kopi. Cukup deh kayaknya udah. Nah ini tinggal kita taruh di samping sini, di samping samping cangkirnya. Terus kita aduk-aduk tehnya. Ini aku tadi pakai satu sendok teh gulanya. Kalau kalian yang nggak suka nggak usah pakai gula. Temen aku itu juga ada, Mbak Eka itu nggak suka pakai gula, jadi dia kalau minum teh bener-bener original banget kayak teh ocha gitu. Kalau aku karena nggak bisa, jadi aku kasih satu sendok aja sih gitu. Kalau mungkin ada yang suka manis banget bisa dikasih 2 sendok, 3 sendok terserah, atau mau sekalian 1 toples juga boleh. Bercanda ya guys. Ini udah selesai. Tehnya udah jadi, kita bisa langsung ngeteh sambil makan. Nah guys, untuk kalian yang pengen tahu harganya berapa sih harga nasi kucing gitu, ini untuk pengetahuan buat kalian aja ya. Harganya adalah yang aku beli ini adalah Rp3.500 ya guys, Rp3.500. Karena porsinya dia jauh lebih banyak guys daripada nasi kucing yang biasanya dijual gitu. Jadi kalau yang rata-rata pada umumnya biasanya nasinya itu nggak begitu banyak, dan harganya relatif terjangkau sih, 2.500 udah bisa makan nasi kucing gitu. Jadi cukup ekonomis kan gitu. So cocok banget buat kalian nih yang mau menghemat pengeluaran dan tetap kenyang, bisa makan nasi kucing. Tapi kalau kalian belinya double, otomatis ya harganya 5.000 sampai 6.000 rupiah atau 7.000 rupiah ya guys gitu. Disesuaikan aja tergantung kalian belinya. Kalau kalian belinya 1, so lebih murah kan ya daripada kalian beli 2 atau 3 gitu. Gitu sih guys. Nah guys, jadi setelah buat teh, ini di sini aku taruh ya tehnya di sebelah kanan dan nasi kucingnya di sebelah kiri. Di depan aku ada tisu, sebelah kanannya
Tuh ada tisu, sebelah kirinya ada tempat cuci tangan. Jadi kita sebelum makan cuci tangan dulu ya guys. Oke, aku mau cuci tangan. Jadi udah disiapin tempat cuci tangan. Boleh pakai hand sanitizer, tapi karena ini kita makannya di puluk itu apa ya, makanya kita pakai tangan. Jadi nanti rasanya pahit kalau pakai hand sanitizer gitu. Oke, jadi aku keringin dulu tangannya pakai tisu. Ini aku lagi ngeringin tangan pakai tisu ya guys. Oke, dan kita buka nasi kucingnya. Miau miau. Jadi makanya pakai tangan ya guys. Ini dibungkus pakai daun pisang, tuh kan tradisional banget. Ini di bawahnya aku letakkan piring ya, supaya piringnya tuh piring biasa, bukan piring yang kayak bowl, kayak mangkok gitu, karena ini biar lebih enak makanya. Jadi, wow, ini porsinya banyak ya ternyata. Aku kirain dikit banget, tapi ternyata lumayan banyak. Ini dia dikasih staples guys. Jadi cara aman membuka staples adalah kalian bukanya bukan ditarik dari belakang, tapi kalian buka dulu yang itu kan ada bagian yang apa ya, bagian besi yang longgar tuh. Jadi ini bukanya pakai kuku sih. Jadi kukunya kita tarikin dulu ke besi yang itu, yang buat ngejepitnya. Terus baru kita tarik dari belakang gini guys, cara amannya. Jadi hati-hati ya kalau yang kalian buka makanan yang bersaset ini apa ya dia? Ya ini pokoknya besi ini, hati-hati karena takutnya nanti masuk ke makanan gitu kan, karena kita tunanetra nggak bisa ngefilter juga. Jadi hati-hati, ini aku supaya aman aku masukin ke dalam tisu yang tadi buat aku cuci tangan sih gitu. Oke, we start to open. Oke, yay, ini nasi kucingnya. Wow, banyak ya ternyata guys, banyak banget. Nah, aduh. Oke, ini bisa karena aku pakai piring ya, jadi kita bisa lepasin ini apa namanya, daun pisangnya ini kita bisa lepas, jadi kita bisa pakai piring. Baunya ini bau pedes cabenya. Mungkin nanti aku nggak bisa makan banyak nih cabenya karena nyamah kan. Ini bisa kita buang daun pisangnya, atau kalau enggak, kalau misalkan kalian di bawahnya nggak naruh tatakan, bisa pakai daun pisangnya. Pokoknya daun pisangnya intinya jangan sampai rusak gitu ya guys. Oke, kita makan. Jadi di sini ada nasi kayak yang aku bilang tadi. Ini ada bandeng, ini yang aku lagi pegang di tangan kanan. Ini ada bandengnya dikit sih, nggak begitu banyak. Dan ada sambalnya itu biasanya sambal, bukan sambal terasi ya, sambal apa ya, sambal biasa aja sih nih, cuman sambal dikasih garam sih, sambal garam bawang, kayaknya ada bawangnya deh. Coba aku coba ya, gitu deh. Ini biasanya kalau sambalnya itu dikasih apa, kertas gitu loh guys, kertas yang buat masakan itu guys. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka sambal atau nggak mau pakai sambal juga boleh. Ini karena cuma pelengkap aja sih. Oke, kita mulai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dulu ya. Ini tehnya tadi beberapa kali celup aja. Mudah-mudahan udah jadi sih. Ya udah jadi, dan nggak manis sih, karena aku memang tadi bener-bener nggak kelihatan. Emang tunanetra nggak kelihatan ya. Aku tadi emang sengaja naruhnya cuman 1 sendok, jadi nggak terlalu manis. Kalau kalian kurang manis bisa ditaruh. Oke, ini aku makan dulu. Selamat makan guys. Kalau kalian lapar juga bisa ikutan makan. Selamat makan. Ini aku cocolin di sambalnya, baru di nasinya.
Kayaknya sambalnya ini dicampur sama tomat juga deh, karena oh no, karena ini ya, dia agak-agak ada asam-asam gitu, rasa asam-asamnya gitu. Jadi gitu guys, nasi kucing itu bukan nasi buat makanan kucing atau bukan nasi plus makanan yang dimakan oleh kucing, tapi nasi kucing itu nasi bandeng ya, nasi bandeng plus cabe plus sambal, bukan cabe sih, sambal. Ini udah udah dikebak, udah dihancurin sambalnya gitu. Cocok banget buat kalian yang suka pedas, jadi bisa inilah. Sebenarnya nggak bagus ya banyak-banyak, aku sambalnya sih sedikit banget sih sebenarnya, jadi nggak terlalu banyak. Dan ini sambalnya bukan yang strong banget kayak yang di restoran sambal itu ya, biasanya kan ada restoran sambal itu memang pedes sih, atau kalau nggak ayam geprek itu juga lumayan pedes kalau kita nggak minta. Tapi ini karena udah dicampur tomat, jadi dia nggak begitu pedes gitu sih. Nasinya kalau buat aku kalau buat aku sih ini udah banyak ya guys, karena aku makannya nggak begitu banyak sih. Tapi kalau buat kalian mungkin ada yang mungkin bisa 2 bungkus atau 3 bungkus. Temen aku ada cewek 2 bungkus dia karena dia bermindset kalau 1 bungkus nasi kucing itu nggak kenyang gitu, jadi dia makannya 2 bungkus. Kalau aku 1 bungkus sih cukup, tapi kalau cowok nggak tahu ya, mungkin bisa 3 atau 4 bungkus atau bahkan mungkin 5 bungkus. Oh gitu. Dan nasi kucing ini bisa kalian temuin di Jogja ada, di Solo, di Jawa Tengah, di Jawa Timur juga ada sih. Cuman kalau di Jawa Barat atau di Jakarta aku kurang tahu, mungkin juga ada tapi nggak sebanyak yang dijual di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Yogyakarta gitu sih. Ups, udah. Aku minum dulu, ya Allah panas. Jadi ini tadi aku nggak pure ini ya guys, jadi airnya air hangat, jadi tehnya teh hangat bukan teh panas. Kalau teh panas nanti bisa-bisa aku minumnya setengah jam kemudian gitu, jadi ini air hangat ya gitu. Duh kayaknya nggak, aku ntar aja deh, aku kelarinya ntar aja. Gitu seputaran nasi kucing ya guys, buat pengetahuan buat kalian yang nggak tahu nasi kucing itu apa. Gitu, semoga bisa punya kesempatan untuk nyobain nasi kucing, atau kalau yang udah nyobain nasi kucing bisa share tentang pengalamannya makan nasi kucing di kolom komentar gitu ya guys. Thank you so much buat yang udah pada nonton vlog ini, dan jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang lain ya guys. Jadi thank you so much udah pada nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.